Jadi bukan presiden yang diremote oleh pihak lain gitu loh. Jadi Pak Prabowo itu yang diremot sama diingin. Hasim nggak, Pak? Nah, yang kami yakin pada periode ini Pak Prabowo dan Bang Sandi itu pasti menang jadi presiden. Kalau 2 sih nggak ada harapan. Halo semuanya, Iden Times. Seperti biasa nih, kalau ada gua, ada Wisnu, pasti ada Millennials memilih. Dan sore ini kita bakalan ngobrol seperti biasa ya. Tiap minggunya kita bakalan datengin narasumber-narasumber dari dua pasangan capres dan cawapres ya. Kapan kedua pasangan calon? Seperti apa? Di sini kita udah kedatangan dua tamu spesial nih. Yang satu mengaku sebagai millennials, walaupun sudah Tapi gini, enggak di mana-mana itu debat itu harus berimbang. Ini kalau gua debat dengan Bang Arya, kan gua serba nggak enak. Kenapa? Nanti kalau gua bantah nggak sopan, gua dibilang nggak beretika, kan serba salah. Gua cium kalau makanya cari dari TKN yang Gue main keren bro, main keren. Tapi semua yang dari sana, dari milenial mereka itu pengennya dua semua. boleh. Tapi ya seru sekali ya. Cewek Gerindra tuh pengen dua Ada milenial. pesonanya ya, ada pesonanya ya. Charming ya. By the way, kita kenalin dulu dua narasumber kita. Yang satu dari tim pemenangan Prabowo Sandi, ada badan pemenang. Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga, ada Bang Danhil Anzar Simanjuntak. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Di sebelah kanannya ada juru bicara tim kampanye nasional Joko Widodo. Masih milenial ya, Pak Pronya. Oh iya benar. Beda. Bang aja manggil ya. Ya bang. Bang Arya Sinulinga. Tepuk tangan dulu semuanya. Persiapannya seperti apa nih dari Amunisinya tuh apa nih? Amunisinya. Sepertinya udah mulai panas, dingin ya kan, mulai ada isu-isu yang dilontarkan tentang ketidakpercayaan. Mungkin boleh Sisi mana dulu nih? Monggo. Ya. Pak Arya. Pak Ari kan kami tim 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 itu kan keren, milenial tuh, ini kan badan, kayaknya itu orang tua bro, dia udah ketahuan bro, gimana ya, milenial, Diatur terus. nggak dikasih celah bro. Jadi persiapan sekarang kita lagi ini ya, ngubek-ngubek nih, apa saja permasalahan HAM ya, kemudian ada terorisme, kemudian ada masalah korupsi dan ada masalah penegakan hukum. Nah ini yang lagi dibahas nanti di. Karena memang debat besok temanya adalah empat. Jadi mana yang kira-kira keren sesuai dengan minatnya milenial. Nah ini yang perlu kita cari. Kan gitu. Jadi jangan terlalu berat gitu. Ini berat, hukum berat. Aduh capek gitu. Kita cari yang ringan-ringan aja kan gitu bos. ringan tapi menusuk ya. Nusuk bro. Gak enak bro. Jadi persiapannya kalau Pak Jokowi, kalau di kita karena Pak Jokowi kan udah biasa ya debat-debat standar dan beliau sih santai aja. Yang Pak Maruf Amin ini yang kita memang ada yang kita train kecil gitu ya. Karena Pak Maruf Amin itu kan bisa ulama kan biasanya suka ngomong panjang gitu ya, suka menasehati. Nah ini kita lagi jujur kita lagi ngajarin train Pak Maruf Amin mengenai timing. Jadi timernya, diatur ngatur waktunya. Kan itu debat tuh diatur waktu ya. Sekian menit, sekian detik apa semua. Jadi mau nggak mau Kak Kiai Maruf ini kita train untuk masalah waktu. Dari sisi lain materi Pak Kiai Maruf ini kan enak. Orangnya sebenarnya udah biasa debat-debat juga di MUI kan, mereka mengeluarkan fatwa-fatwa itu udah biasa. Jadi ini juga. Yang jelas kami tentu Pak Prabowo dan Bang Sandi memang untuk menghadapi debat ini paling beliau mendengarkan masukan dari berbagai pihak ya, stakeholder, kemudian para ahli, praktisi, terutama ahli terkait dengan hukum, HAM, ada para mantan komisioner KPK yang kemudian kita dengar secara langsung memberikan perspektif terkait dengan pemberantasan korupsi.
juga mantan-mantan komisioner Komnas HAM memberikan perspektif terkait dengan itu. Nah, terkait dengan performance ya Pak Prabowo dan Bang Sandi memang didorong untuk tampil secara otentik saja. Millennials itu kan suka yang otentik, nggak suka yang penuh kepalsuan, pura-pura. Kita akan mendorong Pak Prabowo dan Bang Sandi tetap jadi Prabowo, ya tetap jadi Sandi. Nah, kemudian yang kedua, memang 3 tema ini adalah tema anak muda. Bagi saya itu ini tema anak muda. Kenapa? Karena korupsi lah yang selama ini merampas hak masa depan kita. Oleh sebab itu harus ada kesadaran kolektif dari teman-teman muda bahwasannya kalau Cobain itu dulu yang generasinya Bang tapi lu suka Bang Aryo itu suka Cobain dibilang kan duty of youth is against corruption. Jadi korupsi itu adalah wacana anak muda karena praktek korupsi itu merampas masa depan kita. Nah, oleh sebab itu ini selalu jadi perhatian dari Pak Prabowo dan Bang Sandi. Bahkan Pak Prabowo berulang menyebutkan korupsi di negeri kita sudah stadium 4, harus ada extensive leap gitu, lompatan yang luar biasa yang harus dilakukan agar ada perubahan yang cepat. Tapi bisa dibilang memang tema korupsi ini yang akan di-highlight oleh tim BPN. Semuanya, ya, karena gini, kalau HAM berat ya kan? Iya, HAM juga begitu, karena ada pelanggaran HAM yang masif selama 4 tahun ini. Ada kasus Novel Baswedan yang sampai sekarang tidak tuntas, ada petani kendeng yang hak-hak ekonominya terampas, hak-hak masyarakat budaya. Jadi korupsi, terorisme, HAM itu jadi perhatian khusus. Tambah lagi kami juga memberikan perhatian khusus terhadap masifnya ketidakadilan hukum, gitu ya. Jadi hari ini menurut kita ada ketidakadilan hukum yang sangat telanjang dipertontonkan, sangat porno dipertontonkan. Nah, itu yang kemudian jadi perhatian khusus kita. Ada komentar mengenai porno nih katanya nih? Enggak, hukum kita wajar, namanya juga oposisi yang begitu. Kalau nanti nggak susah menang. Mengakui bahwasannya kalau bukan susah untuk menang, apalagi itu udah berat lah. Jadi kita juga bagian dari pendidikan HAM ini gitu ya. Jadi anak muda harus belajar juga. Kita harus tahu bagaimana sejarah-sejarah bangsa kita, pergerakan bangsa kita, perubahan-perubahan bangsa kita, mulai itu kan 45 bagaimana, 65 bagaimana, proses-proses itu, perubahan-perubahan itu, kemudian reformasi, kemudian juga perubahan dari kondisi otoriter menuju reformasi, banyaknya permasalahan-permasalahan HAM, itu nggak boleh dilupakan tuh sama anak muda gitu, karena kalau nggak belajar dari sejarah, takutnya nanti itu ada pengulangan lagi. Makanya kan kita selalu ada dialektika, bahwa harus anak-anak muda ini belajar dari kondisi-kondisi pelanggaran-pelanggaran HAM yang masa lalu juga. Misalnya tahun 65 misalnya, itu kan jadi kontroversi ya. Kemudian kasus-kasus HAM lainnya itu juga kontroversi kan banyak terjadi gitu. Kemudian tahun 98 itu kan masih belum selesai juga. Kan dulu kita ada usulan untuk membentuk namanya KKR. KKR itu kan membuka, habis itu ada rangkulan gitu. Bangsa kita ini belum sampai juga pada masa itu. Membukanya semua takut-takut nih kalau membuka. Nah, ini kita masih ada yang menggantung, sehingga permasalahan-permasalahan yang harus kita ke depan kita angkat gitu, dan kita cari nanti anak-anak muda harus cari nih siapa pemimpinnya yang memang bisa menyelesaikan masalah HAM ini gitu. Dan harus kita cari, kalau ada beban sejarahnya berat juga kayaknya. By the way, tadi ada pertanyaan langsung dari teman-teman yang ada di Instagram yang udah ngikutin live-nya. Silakan, apa pertanyaannya? Bang Arya, gimana nih kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, rapornya merah dari Komnas HAM di era Jokowi? Nah, ini asik nih. Kan gitu. Pak Jokowi itu gak pernah terlibat dengan kasus HAM. Jadi bebannya sebenarnya tidaklah begitu berat. Yang berat adalah ketika orang tersebut, tanda kutip, dicurigai nih, terlibat dengan masalah HAM, berat. Kemungkinannya malah lebih berat untuk menyelesaikannya. Jadi 02 itu berat lah untuk menyelesaikan masalah HAM, karena keterlibatan tanda kutip tadi itu ya. Sementara bagi Pak Jokowi sendiri, karena beliau tidak pernah terlibat dengan kasus HAM berat, nggak ada sangkut pautnya sedikit sebagai pribadi,
maka dia kemungkinan untuk menanggulanginya akan lebih mudah. Kalau ada harapan gitu, kalau Pak 02 sih nggak ada harapan gitu. Nggak mungkin. Tapi selama 4 tahun berjalan Loh, Iya, iya betul. progresi Nah, kan? saya kasih contoh misalnya, ternyata ada dokumen yang terhilang ketika kasus bahwa itu ada kasus loh. Kita ada kasus yang terhilang, dokumen tertentu dilaporkan pada masa masa Presiden Pak SBY, sehingga tidak bisa diselesaikan juga sampai sekarang. Nah itu juga kan jadi permasalahan detail juga. Artinya ternyata pada masa lalu itu ada sesuatu yang dihilangkan gitu. Itu sehingga agak terhambat. Tapi kita masih yakin. Siapa Bang yang hilangkan? Harus jelas. Ya. Anak muda itu suka yang terus terang. Iya, harus jelas. tapi kan pasti bukan pada masa pemerintahan sekarang. Enggak siapa, tapi harus Ya, jelas. nggak Ada pemerintah nggak sebelumnya boleh. itu ya, ada Bu Nggak Megawati, boleh. ada Pak SBY, yang mana? Yang pasti kan ada juga zamannya Pak SBY. Ya, Nah, Mas Abang yang menghilangkan tuh zaman pemerintahan Pak SBY. ada. Siapa? Nggak boleh kalau orang nggak boleh. Nggak bisa bos. Kalau itu kan belum masuk ranah Bisa, hukum. ya. Nggak boleh. Saya nggak boleh Ah, menuduh. berarti menuduh. Jadi anak muda sekarang nggak boleh menuduh juga. Makanya jangan menuduh, Bang. Enggak, kalau masa pemerintahan boleh dong. Kan kita nggak tuduh orang. Kalau masa pemerintahan itu wajar. Berarti Pak SBY Sebuah, gitu loh. ya pemerintahan Pak SBY. Ya, rejimnya ada kan gitu ya. Sementara kalau Pak Prabowo nggak mungkin secara masalah HAM. Berat. Kenapa tuh? Nggak mungkin. Oh ya, orang tanda kutip itu terlibat kok. Itu menunjukkan. Nah, Saya mau tanda bilang kutip, begini tanda ya. kutip terlibat. Saya bilang ya. Jadi keputusan Komnas HAM, ad hoc Komnas HAM itu menunjukkan justru menyatakan Pak Prabowo tidak terlibat. Bahkan orang-orang yang diamankan oleh Pak Prabowo 98 itu selamat semuanya. Jadi gini, pada saat itu kan Pak Prabowo memimpin Kopassus, ya, beliau jadi komandan Kopassus, keren kan, komandan Kopassus. Kemudian beliau diperintahkan untuk mengamankan beberapa orang karena ada ancaman bom segala macam terkait dengan sidang umum MPR pada saat itu. Nah, orang yang diamankan oleh Kopassus itu semuanya selamat dan bebas. Bahkan jadi pendukung Pak Prabowo rata-rata. Itu ya. Yang kemudian yang kedua, ada tim berikutnya yang diperintahkan. Nah, orang-orang yang hilang itu rata-rata dari tim ini. Nah, pertanyaannya siapa yang memerintahkan? Nah, itu yang sampai dengan detik ini. Dan jangan lupa ini TNI ini negara pada saat itu. Dan sampai detik ini itu tidak berani dibawa ke pengadilan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau kekuasaan itu punya political will, keinginan politik untuk menyelesaikan masalah ini bisa diselesaikan secara hukum, dibawa ke pengadilan. Tapi kan tidak dikerjakan. Kenapa? Karena punya beban. Bebannya apa? Karena orang-orang di sekitarnya punya kekuatan politik. Nah, jadi bagi kami, Pak Prabowo dan Bang Sandi, kalau nanti jadi presiden dan wakil presiden, itu mereka akan jadi pemimpin yang kuat. Mereka menjadi presiden yang memimpin. Jadi bukan presiden yang dipimpin, bukan presiden yang dikendalikan oleh kekuatan lain. Jadi mereka akan penuh. Jadi bukan presiden yang diremot oleh pihak lain, gitu loh. Jadi Pak Prabowo itu yang diremot sama Hasim nggak? Nah, yang gimana mungkin bisa diremot? Nah, ini berbahaya. Bagaimana mungkin diremot oleh adiknya? Kan nggak mungkin. Yang berbahaya itu adalah kepemimpinan yang tidak memimpin, kepemimpinan yang tidak bisa menyelesaikan masalah karena dia punya beban di sekitarnya. Nah, itu yang paling berbahaya. Dan Pak Prabowo nggak punya beban itu. Anda bayangkan loh, Pak Prabowo ketika memilih Bang Sandi, even ada tekanan dari partai sana sini, jangan Sandi, jangan. Beliau ngambil keputusan, saya pilih Sandi. Kenapa? Karena Sandi anak muda. Bang, ini ada Gitu yang loh. saya tadi juga mau Karena Sandi anak muda. Sandi anak muda, tajir, dan itu adalah mimpi. Jangan nggak punya modal. Nih, coba lihat ya. Sandi itu anak muda. Kamus bos, Kemudian berapa kamus tajir. Nah, itu fitnah. Hati-hati loh, Bang. Arif, Hati-hati. itu Arif itu. Enggak, ya Tadi tadi Arif. kan dia menyatakan dah klarifikasi. Nggak ada yang Nih ya, mengatakan saya dia. coba deh ya. Sandi anak muda, tajir, ganteng, religius, beragama. Luar biasa kan? Anak muda mana, manusia mana yang nggak ngelihat kesempurnaan itu sebagai pemimpin? Luar biasa. Bisa juara, Dan bos. bagi Pak Prabowo,
ini adalah jalan untuk membuka masa depan, kepemimpinan masa depan. Dan itu soal harus diberikan presidennya pada anak muda. Kasian. Gitu loh. Makanya coba lihat ya, tim coba di sekitar Pak Prabowo Saya belum bisa ngomong yang panjang tim nih. intinya. Panjang Tim intinya coba Anda perhatikan. Anak muda saya, anak muda. Emang gua enggak. Kalau Dari tim muda, saya itu ada lain bro. Mungkin bukan Bang Arya, mungkin yang lain juga anak nggak muda. ada, nggak kelihatan. Jadi anak muda semuanya. Dan kami yakin pada periode ini Pak Prabowo dan Bang Sandi itu pasti menang jadi presiden. Tahu kenapa? Kenapa? Dulu Pak Prabowo dan Bang Sandi kalah, tahu kenapa? Karena tim suksesnya Bang Arya. Kalau sekarang, tahu nggak kenapa Pak Prabowo akan menang? Karena tim suksesnya saya. Dulu saya nggak mau milih dua-duanya. Jadi Pak Prabowo dulu kalah karena Bang Arya Lu belum dianggap. Saya ngopi banget. Kita perlu ke sejarah juga. Seakan-akan tadi bahwa orangnya bebas itu udah selesai. Buktinya apa? Yang menculik itu, tim Mawar itu dihukum nggak semua? Ada hukuman kan mereka? Dihukum. Tim Mawar itu hukum. Artinya mereka salah menculik. Menculik itu perintah menculik itu salah. Dan dari mana perintah menculik itu? Nah itu menarik. Itu yang kita selalu ungkapkan. Perintah menculik dari mana? Berarti tadi kan dikatakan bahwa Kopassus yang menculik habis itu bebas semua nih orang. Seakan-akan benar nih. Tapi ternyata yang menculik dihukum. Berarti salah. Berarti siapa yang memerintahkan ini? Tadi seakan-akan kan yang memerintahkan kan Kopassus, komandannya Pak Prabowo. Entah siapa lah itu kan gitu. Kedua, Pak Prabowo itu dicabut loh. Diberhentikan. Panglimanya pada saat itu Pak Wiranto. Terlepas daripada itu ada omnya juga, ada mertuanya ada. Panglima tertinggi itu mertuanya Pak Prabowo. Tertinggi, iya. Nah, kan gitu. Dicopot nih. Dicopot jabatannya, dicopot dari bintang 3-nya. Diberhentikan. Nah, itu kan artinya ada kesalahan di sana. Berat nih, Bos. Gini. Saya kan pada masa itu pada masa muda-mudanya. 98 tuh kita bagaimana takutnya, maaf nih, secara psikologis kalau melihat seseorang itu, entah siapa lah itu, kita tuh wah muncul dia, tiba-tiba muncul di TV, kita nggak tahu. Saya ingat banget itu dulu, tiba-tiba beliau itu muncul preskon, wah kita hampir pikir, wah terkudeta nih. Artinya ini ada keterlibatan beliau juga, banyak kita nggak tahu, Pak semua terlibat, banyak terlibat. Ini yang perlu dibongkar. Nah, artinya beliau untuk menyelesaikan masalah HAM ini berat. Nggak mungkin. Kemudian kita berikutnya ke hal yang lain, ya, ke hal lain mengenai korupsi misalnya. Pak Prabowo tuh nggak tegas. Sebagai ketua partai, beliau masih membolehkan caleg-calegnya itu orang-orang yang terlibat pernah dihukum korupsi loh. Itu kan artinya beliau untuk itu aja nggak tegas gitu loh. Gimana mau menegakkan hukum? Nggak mungkin, berat gitu loh. Saya takut intervensi-intervensi, apalagi ada partai-partai, kita tahu deh, berat bos. Tapi ada nggak sih, maksudnya yang akan dilakukan nih dari dua tim ini ketika memang kita akan ngobrolin soal korupsi. Kita udah capek nih sebagai milenial melihat ya paling mentok cuma dikasih rompi ungu sama orange sama ini borgol doang, udah mentok. Tapi itu bebas juga ya dalam bisa punya. Kita nggak tahu. Nggak ada, tidak ada yang lolos di KPK. Kita cuma butuh nih dari Ya. dua tim apa solusi terbaik yang akan dilakukan ketika memang salah satu akan terpilih sebagai capres, sebagai presiden dan wakil presiden kita. KPK sudah terbukti, nggak ada yang lolos tuh. Emang ada yang lolos dari KPK? Nggak ada. Setelah itu treatment apa yang diberikan biar nggak setuju. Nah, artinya dari penegakan hukum kita nggak takut nih ada intervensi-intervensi terhadap hukum di korupsi. Nggak pernah takut kita. Berarti udah lolos nih. Selama 4 tahun ini proses intervensi itu nggak ada. Nah, berikutnya kita mulai di pencegahan. Jadi bagaimana membuat sebuah sistem pencegahan ke depan sehingga berkurang yang korupsi. sudah ada. Sudah pasti dong, sistem. Baru kemarin, bulan Juli kemarin, itu namanya, selama ini apa? Yang dijual tuh izin. Izinnya nggak online. Makanya banyak kepala-kepala daerah itu terlibat dalam korupsi seperti itu. Pada umumnya izin-izin. Ada APBD gitu ya sih, itu betul. Tapi korupsinya udah, yang misalnya adalah izin yang perlu diketatkan. Nah sekarang mulai bulan Juli yang kemarin, itu udah mulai ada online, sistem online untuk perizinan. Sehingga terbukalah semua urusan perizinan. Nah ini yang ke depan
yang kita perjuangkan adalah bagaimana membuat sistem-sistem pencegahan, langkah-langkah berikutnya sehingga berkurang yang korupsi gitu loh. Ini kan kita sendiri sering banget, apalagi kan KPK makin lama nggak, dan terbukti loh yang namanya partai-partai pendukungnya Pak Jokowi itu nggak ada yang kebal untuk korupsi, disikat sama KPK dan nggak ada. Kita sih artinya Pak Jokowi itu nggak menahan-nahan, silakan KPK bergerak dong, nggak aja. Jadi kalau kita lihat data ya, indeks persepsi korupsi kita yang dikeluarkan oleh BPS termasuk juga yang dikeluarkan oleh masyarakat transparansi internasional itu justru memburuk. Artinya apa? Artinya kinerja pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi itu going down begitu loh. Jadi menurun kapasitasnya, integritas pemerintahan itu menurun. Nah itu jadi masalah. Nah, masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di komitmen pemberantasan korupsi yang memang rendah. Janji Pak Jokowi dulu akan memperkuat KPK. Bagaimana cara untuk memperkuat KPK? Salah satunya tentu menggunakan instrumen fiskal. Pertama, perbanyak penyidik KPK. Itu dulu janji. Tapi sampai sekarang penyidik KPK itu hanya sekitar 90 orang, tidak pernah ditambah. Nah, kemudian dulu kalau Anda lihat rekaman Pak Jokowi, kita tambah banyak-banyak penyidik KPK, tapi tidak dilakukan. Anggaran terhadap KPK itu malah justru turun. Kalau 2013 misalnya sekitar 700-an miliar gitu, 900-an miliar, sekarang itu turun sekitar 700-an miliar. Jadi menggunakan indikator-indikator kinerja, menggunakan APBN itu semuanya menunjukkan penurunan komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi. Belum lagi upaya terhadap kelemahan KPK, misalnya RUU hukum pidana, KUHP yang kemudian memasukkan juga tindak pidana korupsi dalam KUHP sehingga nanti menempatkan korupsi tidak sebagai extraordinary crime lagi. Itu berbahaya. Jadi ada agenda sistematik. Maka secara fiskal ini konkret misalnya ya Pak Prabowo memang akan mendorong membesarkan anggaran untuk KPK, termasuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap kepolisian, terhadap kejaksaan dan aparatur hukum yang lain, karena terkait agenda pemberantasan korupsi itu tidak sekedar di KPK, karena dimanapun di negara di dunia ini agenda pemberantasan korupsi itu selalu harus dimulai dari aparaturnya. Jadi sapunya dibersihkan dulu, jangan sampai kita nyapu pakai sapu yang kotor. Jadi tadi skema gaji misalnya setiap aparatur hukum itu harus diperbaiki. Bahkan Pak Prabowo menyebut gaji-gaji pegawai hakim itu harus lebih tinggi ketimbang gaji-gaji PNS yang lainnya. Aparatur hukum kepolisian juga begitu supaya mencegah tindak pidana korupsi. Setelah kemudian kesejahteraan ditingkatkan ini di sisi aparatur hukum non KPK, baru kemudian sanksinya diperkuat. Kalau kemudian mereka tetap korupsi, maka tindak hukum terhadap aparatur hukum dibandingkan dengan orang biasa itu harus lebih berat. Kenapa? Karena mereka yang bertanggung jawab untuk memperbaiki hukum, tapi mereka sendiri yang melakukan tindak pidana. Maka kita harus pastikan ditambah penyidik dan penyelidiknya, dan ditambah jumlahnya. Kalau sekarang kurang dari 100, dalam waktu 4 tahun nanti harus ada tambahan 500 penyidik KPK. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya mereka tetap independen? Dipastikan penyidiknya harus dari penyidik-penyidik yang independen, tidak kemudian menyebabkan konflik of interest. Kenapa saya sebut konflik interest? Karena selama ini penyidik dan penyelidik yang misalnya dari polisi, dari jaksa itu selalu mengalami konflik of interest ketika mereka harus menangani tindak pidana korupsi di institusi mereka. Tapi kalau ngomongin soal debat capres nih, Bang, kedua calon sama-sama sepakat dengan bocoran pertanyaan-pertanyaan, kisi-kisi pertanyaan lah, kayak anak SMA lah, kita mau ujian dikasih kisi-kisi dulu, lalu boleh disiapkan jawaban-jawabannya. Itu kenapa akhirnya semua setuju? Kan kita jadi yang nonton. Jadi gini loh, kita yang nonton kan gini, ya. oh udah tahu gini jawabannya. sebenarnya kan ini bukan
bukan bocoran, karena bukan soal gitu loh. Jadi ini ada nanti ada 6 panelis. 6 finalis itu masing-masing keluarkan bikin 5 soal. Ya, bikin 5 soal, berarti ada 30 soal. Nah, timbang nanti ada tuduhan macam-macam, nanti ada yang bocor, ada yang enggak. Akhirnya sudahlah, nanti disampaikan aja ke capres dan cawapres. Akhirnya disampaikan itu bukan berarti 30 pertanyaan itu ada jawabannya, sekarang enggak. 30 pertanyaan inilah kira-kira yang akan kita bahas. Nah, nanti ketika didebat itu diambil, diundi. Nah, ini pertanyaan yang akan kita ditanyakan kepada capres bersangkutan. Jadi ini satu sisi kita menghindari fitnah ke TKN, fitnah ke KPU, fitnah ke BPN, itu yang berbahaya kan. Jadi kita nggak mau muncul fitnah yang masif sebenarnya. Tapi ketakutan masyarakat kan mungkin adalah, oh ini jawabannya tidak orisinil dari capres dan cawapres, mungkin dari tim pemenangan yang sudah menyiapkan itu gitu. Ya, Anda bayangkan kalau 30 pertanyaan itu mungkin ngapalinnya gimana bos? Itu terpaksa baca ini satu suara. Jadi biar berbeda. Open book aja lu nggak bisa jawab kok. Ini belagu juga mainnya. Kita tidak percaya. Gua dosen 10 tahun ya. Gua dosen kelakuan mahasiswa Tahu. Emang bisa dikasih open book bisa jawab? Milenials Pemilih ini jadi platform kita untuk belajar. Sekali lagi, oke siap. Sekali lagi terima kasih buat Bang Arya dan Bang Daniel. Sudah itu merek rokok. Daniel. Susah Bang, Susah. Bang Arya gampang kan? Iya. Bang Daniel. Oke. Nama Iya, benar. sekali lagi terima kasih kedatangannya dan buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya terima kasih sudah menyaksikan Milenials Pemilih dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Gua Wisnu Dan gue Ram. sampai ketemu. Kita pamit. Dah. Satu,